Mentari menyapa sang surya, Nia menggeliatkan tubuhnya di atas ranjang king size empuk ini. Tidurnya semalam terasa sangat nyenyak sekali, mungkin efek di kamar ber-AC dan mewah. Sebelumnya Nia tinggal juga di kos ber-AC tapi tidak terlalu besar dan kasurnya pun biasa saja, berbeda jauh dari yang saat ini dia tiduri kamar sultan. Nia membolak-balik tubuhnya di atas ranjang itu, malas sekali untuk bangun pagi ini. Dia masih ada cuti pernikahan 3 hari lagi tapi Nia bingung apa yang harus dia kerjakan. Tok, tok, tok. Nia, bangun, panggil Om Ben dari luar membuat Nia terlonjak kaget lalu segera bangkit dari tidur malasnya. Ada apa Om? Tanya Nia melihat sosok lelaki yang hanya memakai singlet ketat dan celana pendek menampilkan perut kotak-kotaknya. Sepertinya Om Ben baru selesai berolahraga. Keringat di dahinya masih terlihat jelas memberikan kesan seksi untuk lelaki berhidung mancung ini. Gila Om Ben, kalau disuguhkan dengan pemandangan gini tiap hari bisa-bisa penyakit jantung gue. Maco banget ini cowok, laki siapa sih? Batin Nia menjerit. Nia, panggil Om Ben lagi yang melihat Nia malah bengong. Hei, iya Om, ada apa? Jawab Nia gugup. Sarapan dulu yuk. Aku sudah masak omelet dan buatin kamu susu hangat. Kapan Om masaknya? Aku nggak cium bau masakan, tanya Nia. Kamu nyakan tidur mana keciumlah apalagi di kamar, jawab Om Ben membuat Nia memukul dahinya. Kenapa dia jadi bodoh begini di depan Om Ben? Bukannya Om Ben menyukai Nia yang pintar, jika begini bisa-bisa doi ilfil, pikir Nia. Selesai olahraga tadi, semalam kamu yang masakin saya dan sekarang gantian saya yang masakin buat kamu, bukannya suami istri harus saling menolong, ujar Om Ben membuat Nia merasa tersentuh. Andai saja suami istri beneran sudah pasti dia sangat bahagia bisa hidup berkecukupan begini dan dilimpahkan kasih sayang dari sang suami, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Tapi ini jauh berbeda dari ekspektasinya. Aku gosok gigi dulu Om, ujar Nia dan diangguki Om Ben. Kok bisa ya Nia nikahnya sama bos ayah? Ujar Carla kesal. Mama juga nggak tahu lah, mana maharnya 1 miliar lagi lah, gila nggak tuh? Aku dengar dia duda Ma. Nggak masalah duda, yang penting tajir lah, di mana lagi coba dapat suami kaya raya di dunia yang kacau balau begini, ujar sang mama. Aku yakin Nia pakai guna-guna Ma, pemikat gitu. Sejenis susuk lah, nggak mungkin kan baru pisah 2 bulan dari Mas Fahmi dia bisa dapat duda tajir, geram Carla dan diangguki mamanya setuju. Kamu sih nggak selidiki dulu si Nia, main serobot saja si Fahminya. Tapi sekarang kan Mas Fahmi juga jadi manajer Ma, nggak jauh-jauh amat lah. Gimana nggak jauh lah, orang si Fahmi pekerja sedangkan si Ben pemilik perusahaan. Si Fahmi bisa saja dipecat kapanpun sedangkan si Ben dia yang mecat, jelas Mama Dina membuat Carla cemberut. Terus aku harus gimana Ma? Nggak mungkin kan aku harus minta cerai dari Mas Fahmi apalagi perut makin besar begini. Nggak cerai juga lah, Mama cuma menjelaskan saja, tutur Mama Dina, tapi Carla tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan Nia. Nanti aku bilang deh Ma sama Mas Fahmi untuk korupsi. Dia kan manajer keuangan saat ini, setidaknya buat beli mobil mewah deh Ma, biar nggak kalah jauh sama suami Nia itu, kesal Carla. Nggak ke kantor Om? Tanya Nia yang melihat sang suami duduk santai di balkon kamar sambil memegang tabnya. Nih biasakan panggil saya dengan sebutan Mas, kita suami istri, jika kamu panggil saya Om terus nanti di depan rekan bisnis saya malah keterusan, tegur Om Ben. Kebiasaan Om Mas, cengir Nia. Gimana omeletnya? Enak? Tanya Om Ben. Lumayanlah, sekelas bos seperti kamu bisa masak omelet gini, setidaknya bisalah untuk pengganjal perut. Apa susahnya bilang enak nih, ucap Ben sedikit kesal dan Nia. Hari ini ikut saya belanja nih untuk kebutuhan dapur, setidaknya kalau kamu kelaparan tengah malam ada yang bisa dimasak di kulkas, ucap Om Ben. Sekalian belanja alat-alat yang kamu butuhkan juga, lanjut Om Ben. Barang hantaran kemarin saja masih banyak yang belum dibawa Mas, aku tidak butuh apa-apa. Jika ada waktu kita jemput ya, untuk sekarang kita beli saja dulu, kamu masih libur kan? Kan sayang uangnya Mas kalau harus beli lagi. Pakai uang saya juga, jadi nggak masalah, jawab Om Ben membuat Nia sedikit mencibir, orang kaya memang suka seenaknya. Gimana lah,
Nia udah hancur belum? Tanya Mira. Hancur gimana, orang sekarang dia nikah sama duda tajir melintir uang 50 juta mah nggak ada apa-apanya buat dia, secara maharnya aja 1 miliar, jawab Carla kesal. Yang benar kamu lah, tanya Mira lagi tak percaya. Kalau kamu nggak percaya kamu cari tahu saja sendiri dia tinggal di mana, aku makin enek lihat gaya sombongnya itu. Terus dia masih kerja. Nggak tahu, malas juga cari tahu, ketus Carla. Kamu sih ngancurin dia setengah-setengah, seharusnya kamu kasih pelajaran lebih ke dia, apa diperkosa atau diculik gitu kayak film-film Hollywood itu, dihancurin mukanya biar jangan sok kecantikan lagi. Sadis banget lah, gitu-gitu kakak tiri kamu juga tahu. Kakak tiri kan bukan kandung, ketus Carla. Iya, Mira disuruh orang Carla untuk menjebak Nia agar karirnya hancur di bank dan dia menjadi pengangguran, tapi kini justru terbalik. Nia malah dipinang pengusaha kaya raya. Dulu Mira sering main ke rumah Nia dan Carla beberapa kali berbincang padanya, karena Mira juga punya perasaan tidak suka pada Nia, jadi Mira menyetujui permintaan Carla untuk menjebak Nia dan uangnya mereka bagi dua karena Carla tahu Nia orangnya pemurah, pasti dia akan membantu Mira dan ternyata terbukti Nia mau menjadi penjamin untuk hutang Mira. Abis ini mau kemana lah? Tanya Mira. Belanja ke mall yuk, ajak Mira lagi. Kamu tahu sendiri kan sekarang aku sudah pengangguran, mana bisa belanja setiap ingin, aku harus berhemat menjelang awal bulan. Bukannya suami kamu sudah naik jabatan lah, jadi gajinya lebih besar lah. Iya Mir, tapi tetap saja aku harus bisa membagi keuangan karena ada mama yang harus aku beri tiap bulannya. Lagian Mas Fahmi juga tiap bulan harus ngasih mamanya, jadi aku nggak bisa shopping seheboh dulu. Uang yang aku transfer udah habis. Tanya Mira, uang pembagian dari menipu Nia. Aku belikan tas, aku pikir aku masih bisa kerja, tasnya udah kebeli malah aku berhenti. Sayang banget iyalah, sahut Mira dan diangguki Carla pelan. Gak usah terlalu baiklah sama mertua, nanti dia malah ngelunjak. Mau gimana lagi Mir, yang kerja anaknya aku nggak bisa apa-apa. Tapi nanti aku coba bicara dengan Mas Fahmi agar jatah bulanan mamanya dikurangi dan diberikan padaku, jawab Carla. Di sepanjang jalan Om Ben memegang tangan Nia seperti menuntun bocah untuk menyeberang, membuat tangan Nia sedikit pegal karena Om Ben tak melepaskan genggamannya sekalipun. Bajunya bagus nih buat kamu kerja, tunjuk Om Ben pada salah satu patung yang terpajang di dalam toko pakaian. Pakaian kerjaku sudah banyak Mas, nanti malah mubazir, jawab Nia. Buat ganti-ganti. Capek nyucinya. Nanti di laundry saja sama dengan pakaian kantor saya, jawab Om Ben. Lelaki ini selalu menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada dan tidak dibuat rumit. Tapi Mas, sudah, ayo dicoba. Pasti cantik kalau kamu yang pakai, ajak Om Ben. Mau tak mau Nia menurut saja. Sudah ada 4 paper bag yang ditenteng Om Ben, mulai dari baju Nia, sepatu dan tas hingga jam tangan mahal, semuanya branded, membuat Nia pusing sendiri. Ternyata begini menjadi istri sultan, pantas saja perempuan muda di luar sana berlomba-lomba menikah dengan lelaki kaya raya, bahkan mau menjadi pelakor ataupun menikah dengan yang jauh lebih tua, tak kenal usia, yang jelas kaya raya agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dan mereka sudah memesan beberapa kebutuhan dapur agar Nia bisa leluasa untuk masak tanpa kekurangan alat dapur lagi. Mas sudah ya, aku lelah, ujar Nia. Makan dulu nih, nanti di apartemen kamu bisa tinggal tidur saja, ajak Om Ben dan diangguki Nia. Mereka berhenti di salah satu restoran Jepang dan memutuskan untuk makan di sana. Nia juga menyukai makanan Jepang karena tidak terlalu berat menurut Nia. Mas, sesekali kamu coba korupsi di kantor Mas, ajar Carla, membuat Fahmi mengerutkan keningnya. Maksud kamu? Jangan terlalu alim Mas, banyak pejabat di luar sana yang juga memakan uang kantor bukan? Asalkan jangan sampai ketahuan. Jangan aneh-aneh lah. Mas percaya deh sama aku, kalau kamu ambil 10 atau 20 juta tidak akan ada yang tahu Mas, uangnya bisa disimpan untuk tukar tambah mobil baru, bujuk Carla. Apa kamu nggak malu Mas kalau tiap harinya cuma pakai mobil kantor? Tapi kan memang begitu, fasilitas kantor memberikan mobil untuk pegawai yang kinerja bagus, jadi kenapa harus beli kalau ada yang gratis dan sudah dibiayai?
Mas, aku juga ingin punya mobil mewah mas, sebelum Nia yang duluan beli lebih baik kita. Kalau kamu korupsi agak 30 juta, mungkin 3 bulan ini aku bisa ganti mobil mas, mobil yang lama sudah ketinggalan zaman, aku malu masa istri manajer kantor mobilnya butut. Lah, jabatanku baru, jika ketahuan bisa-bisa aku dipecat, jangan aneh-aneh deh kamu, tolak Fahmi. Mas jangan terlalu bodoh, dapat jabatan itu ya dimanfaatkan aku yakin banyak pejabat di luar sana yang korupsi bukan cuma kamu nyatanya hidup mereka enak-enak saja dan serba berkecukupan tanpa ada beban bersalah. Hidup kita juga sudah berkecukupan lah. Iya mas tapi masih banyak kurangnya, mobil cuma satu, itu mobilku dan butut pula, sedangkan rumah belum ada terus anak sebentar lagi lahir belum ada tabungan untuk anak, uang yang ada selalu habis, cerocos Carla. Itu karena kamunya kurang bersyukur, sudah ayo tidur jangan berpikir aneh-aneh deh kamu, aku nggak mau macam-macam karirku masih baru, kamu mau aku di penjara dan anak itu lahir tanpa aku temani. Jangan sampai ketahuan lah mas. Nasib apa siapa yang tahu, contohnya waktu sama kamu sampai hamil kan, celetuk Fahmi kesal membuat Carla cemberut karena sang suami tak mau mendengarkannya. Setelah makan malam Nia segera menyusun semua barang belanjaannya tadi ke dalam lemari pendingin dan juga menyimpan makanan kering dan snack di rak lemari gantung. Perempuan cantik itu menata semua barang-barang dengan rapi. Dia tidak sadar semua gerakannya diperhatikan oleh Om Ben sejak tadi. Ada sesuatu yang menghangat di dada lelaki tampan itu melihat gerakan lincah Nia yang kesana dan kemari tanpa lelah mungkin karena dia sudah tertidur cukup lama sepulang dari mall tadi hingga memiliki tenaga ekstra saat ini. Nia sosok perempuan yang cantik selain pintar dia sangat energi bekerja ini yang menjadi nilai plus untuk wanita ini. Sudah malam, ayo tidur, ajak Om Ben membuat Nia menyipitkan matanya dengan maksud ucapan sang suami pura-puranya ini. Maksudku tidur di kamar masing-masing, jelas Om Ben. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar masing-masing. Ma, kamar Nia dikunci ya? Tanya Carla. Sepertinya iya. Kenapa? Padahal aku mengincar barang hantarannya ma, sepertinya tidak ada yang dibawa oleh Nia, kunci cadangannya ada enggak ma? Enggak ada, cuma pintu depan yang ada kunci cadangan kalau kamar hanya satu, sahut Mama Dina. Mama juga ada barang incaran lah, ada dompet kulit yang warna hitam dari merek terkenal. Mama mau satu karena Mama lihat ada 3 tas dan 2 dompet. Mama rasa kalau diambil satu Nia tidak akan tahu karena barang hantarannya terlalu banyak. Lanjutnya, Mama ada lihat box kuning besar enggak ma, yang isinya underwear wanita? Tanya Carla dan diangguki Mama Dina. Kok bisa lucu-lucu gitu ya ma, siapa yang beliinnya ya, apa Nia? Kalau Nia aku tidak pernah lihat deh di jemuran yang seperti itu, keren-keren semua ya ma. Iya, kok bisa ya semua barang yang dijadikan hantaran branded semua? Permintaan Nia atau memang dari keluarga Ben? Mama jadi penasaran dengan Mama Ben itu kemarin gak sempat ngobrol banyak. Nanti Mama coba minta sama Nia ma, kalau aku yang mintakan gengsi, dikira aku nggak mampu beli lagi, ucap Carla dengan nada sombongnya. Pagi-pagi sekali Nia sudah bangun dia tidak mau kalau Om Ben yang membangunkannya pagi ini. Bunyi sendok beradu dengan wajan terdengar jelas, keran air yang mengalir ke wastafel saat Nia membasuh bahan masakannya, dan desis minyak membuat suasana apartemen ini terasa hidup. Om Ben yang hanya bercelana boxer dan singlet ketatnya memperhatikan Nia yang cekatan dalam memasak, sesekali wanita itu menyeka keringatnya membuat Nia bertambah cantik, seorang perempuan impian menurut Om Ben. Tiba-tiba ingatan Om Ben seolah terlempar ke masa lalu di mana sang mama melayaninya untuk sarapan. Mama Indah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, dia bisa dijadikan panutan dan hal itu yang diinginkan Om Ben pada Ambar dulu. Tapi impian itu tiba-tiba buram di saat Ambar mengkhianatinya, sejak perceraiannya membuat Ben tidak percaya lagi akan sosok wanita bahkan dia sempat tak percaya cinta dan pernikahan akan tetap. Tiba-tiba ingatan Om Ben seolah terlempar ke masa lalu di mana sang mama melayaninya untuk sarapan. Mama Indah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, dia bisa dijadikan panutan dan hal itu yang diinginkan Om Ben pada Ambar dulu.
Tapi impian itu tiba-tiba buram di saat Ambar mengkhianatinya. Sejak perceraiannya membuat Ben tidak percaya lagi akan sosok wanita, bahkan dia sempat tak percaya cinta dan pernikahan akan, tetapi pertemuan pertama saat reunian itu membuat Om Ben sedikit demi sedikit mulai kembali merubah pola pikirnya dan memutuskan untuk meminang Nia. Meskipun belum sepenuhnya ada rasa cinta, dengan melihat wajah Nia yang teduh membuat Om Ben merasa nyaman. Nia sosok wanita yang bisa menenangkan dirinya. Impian yang sempat terkubur bersama rasa kecewa dan sakit hatinya kini perlahan naik kembali, membuat lelaki tampan itu memiliki keberanian untuk menata kehidupan barunya. Bahkan Om Ben berpikir akan memiliki keluarga yang bahagia serta anak. Sudah selesai? Tanya Om Ben saat melihat Nia meletakkan masakannya di atas meja makan. Sejak kapan Mas berdiri di situ? Tanya Nia. Sejak kamu mulai menanak nasi. Wow, cukup lama. Kenapa malah berdiri saja tidak membantu? Tanya Nia sedikit cemberut, membuat Om Ben gemas dan mendekat pada Nia lalu mencuil hidungnya gemas. Masak apa? Sop daging, terus ada sayur capcay dan ada sambal udang balado. Nia menunjukkan semua masakannya. Kolesterol. Kata ibuku dulu kalau makannya dalam porsi dikit bisa dijadikan obat, tapi jika berlebihan bisa menjadi penyakit, jelas Nia sambil terkekeh kecil. Teori dari mana itu? Tanya Om Ben sambil menarik kursi makannya. Ibuku, jawab Nia cepat. Apa enak? Kelihatannya meragukan, ucap Om Ben yang sudah mengambil nasi dan beberapa lauk yang masih panas dan aromanya sangat menggelitik perut Om Ben untuk segera mencicipinya. Nia tak menjawab, dia ingin tahu reaksi Om Ben saat memakan makanannya. Om Ben memakan dengan nikmatnya membuat Nia menarik sudut bibirnya tipis. Ludesnya nasi dan lauk di dalam piring Om Ben sudah menjadi jawaban atas pertanyaan lelaki itu tadi. Apa tidak enak? Sindir Nia membuat Om Ben tersenyum malu. Sejak awal Nia masak di malam pertama pernikahan mereka memang sudah terlihat jika wanita karir itu sangat pintar mengolah makanan. Nia mengangkat piring kotor ke tempat pencucian piring dan dibantu Om Ben. Seminggu sudah pernikahan mereka terjadi, Om Ben dan Nia sudah kembali ke rutinitas masing-masing, yaitu bekerja. Sari dan Maya selalu menggoda pengantin baru ini dengan mengatakan Nia lebih cantik setelah menikah, dan masih banyak lagi godaan lainnya yang membuat Nia malu sendiri mendengarnya, padahal dia sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri karena sesuai dengan kesepakatan pernikahan mereka. Duh, yang mau cepat-cepat pulang ke apartemen, goda Sari. Gak mampir ke rumah mertua dulu Jeng, lanjutnya. Belum ada waktu Sar, kita masih sibuk kerja. Sabtu Minggu belanja mingguan jadi belum sempat mampir, jawab Nia jujur. Minggu depan Tante Indah ulang tahun lu nih, wajib beli kado untuk mertua. Yang bener Sar? Tanya Nia yang memang tidak tahu kalau minggu depan hari kelahiran sang mertua. Iya, semua keluarga besar biasanya kumpul, jawab Sari lagi membuat Nia berpikir sejenak. Semua keluarga Om Ben orang kaya, sudah pasti obrolan mereka nanti tentang bisnis, lalu dirinya hanya seorang karyawan bank biasa pikirnya. Tuh Om Ben udah datang nih, bisik Maya menunjuk pada mobil Mercy merah yang sudah terparkir di depan bank. Nia mengerutkan keningnya, tadi Om Ben menghubunginya kalau sore ini ada rapat penting, tapi kenapa sekarang Om Ben malah menjemputnya? Duluan ya, pamit. Nia sedikit malu. Katanya ada rapat Mas. Kenapa malah jemput? Aku bisa naik Grab atau taksi online, cerocos Nia yang baru masuk mobil. Aku tidak tenang membiarkan kamu pulang sendiri, kamu tanggung jawabku, ucap Om Ben membuat darah Nia berdesir. Sikap Om Ben seperti seorang suami sungguhan yang sedang mengkhawatirkan istrinya. Om Ben memutar musik di mobilnya untuk membuat suasana hening ini sedikit mencair. Semakin ku kejar semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu. Sepenggal lagi yang diikuti oleh Nia pelan, Om Ben sempat melirik ke arah Nia yang sepertinya menikmati dari setiap alunan musiknya. Tak berselang lama mereka sampai di apartemen, Om Ben segera keluar dari mobilnya untuk membuka pintu mobil Nia. Aku bisa sendiri Mas, tidak perlu repot-repot begitu, ucap Nia tidak enak hati, tapi Om Ben tetap bersikap cool. Om Ben menggenggam tangan Nia saat masuk ke dalam apartemen mereka. Sejenak yang melihat pengantin baru ini pasti berpikir sangat romantis tanpa tahu kejadian sebenarnya dalam rumah tangga mereka. Mas,
Aku mau dibelikan tas ini dong mas, tunjuk Carla pada salah satu foto di ponselnya. Bukannya 2 minggu yang lalu kamu sudah beli tas lah, bonusku sudah habis untuk bulan ini, jawab Fahmi sedikit kesal melihat tingkah Carla yang makin hari makin menjadi-jadi. Mas, aku tuh bulan depan mau arisan sama teman-teman kuliahku dulu mas, nggak mungkin kan pakai tas itu lagi. Kenapa nggak mungkin kan baru 1 kali kamu pakai? Lagi pula tas kamu yang lain kan banyak, tanya Fahmi heran. Sudah aku posting di Instagramku mas, jadi sudah pada tahu kalau aku punya tas baru, kalau dibawa arisan nggak seru lagi lah mas. Ayolah mas beli yang baru lagi, rengek Carla. Lah, seharusnya yang kamu pikirkan itu kebutuhan melahirkan nanti bukannya malah tas yang tidak berguna itulah. Kalau kamu nggak mau beli, tidur saja sana di sofa. Aku nggak mau kamu peluk-peluk malam ini, rajuk Carla sambil melemparkan guling ke arah Fahmi dan meminta suaminya itu untuk tidur di sofa. Fahmi menghela nafas panjang dengan kelakuan Carla ini sudah 2 kali Carla memintanya tidur di sofa hanya karena masalah permintaannya tak dituruti. Fahmi masih bisa memahami ini karena kondisi Carla sedang hamil. Dokter mereka bilang jika hormon ibu hamil itu naik turun dan sering berubah mood. Dulu pernah Fahmi pergi dari rumah untuk menghindari keributan dan akhirnya Carla yang meminta maaf jadi Fahmi masih mencoba untuk bisa sabar menghadapi istrinya ini.